Selamat datang kembali. Sekarang, mari kita bahas tugas yang telah kalian kerjakan. Soal pertama, tunjukkan total nilai pinjaman yang telah diberikan ke pelanggan setiap tahun. Dilihat dari tanggal pinjaman dibuat atau origination date. Baiklah, sekarang kita mulai untuk pembahasan soal pertama kita, yaitu tunjukkan total nilai pinjaman yang telah diberikan pelanggan setiap tahun dilihat dari tanggal pinjaman dibuat atau origination date. Nah, kita lihat di sini bahwa kita perlu mencari tahu total nilai pinjaman, dan di sini yang dari poin interestnya juga adalah untuk total nilai pinjaman setiap tahun dilihat dari origination date. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah kita perlu melakukan ekstraksi tahun dari origination date ini, lalu kita mensum nilai pinjaman, yaitu amount borrowed yang ada di sebelah kolom ini. Nah, jadi yang perlu kita lakukan adalah kita mengekstrak dulu year-nya dari origination date. Nah, ini akan menghasilkan tahun ya, tahun dari tahun peminjaman itu dibuat. Lalu total pinjaman kita bisa pilih sum amount borrowed. Nah, kita definisikan juga ya di sini adalah year origination. Lalu sum amount borrowed adalah total amount borrowed. Oke. Lalu kita nah, nantinya kan pasti akan keluarnya angkanya 2013, dan kita pengen ini kita gabungkan menjadi semua yang tahun 2013 kita ingin kumpulkan menjadi satu. Maka kita lakukan group by year origination. Lalu kita execute. Dan inilah yang kita dapatkan untuk total nilai pinjaman yang diberikan kepada pelanggan setiap tahunnya, dari mulai tahun 2012 sampai 2018. Demikian untuk pembahasan soal pertama. Soal 2. Tunjukkan total nilai pinjaman yang telah diberikan kepada pelanggan yang menggunakan pinjamannya untuk keperluan rumah. Keperluan rumah dapat dilihat dari listing title, harus mengandung substring home. Baiklah, sekarang mari kita bahas untuk soal kedua, yaitu tunjukkan nilai pinjaman yang menggunakan pinjaman untuk keperluan rumah. Nah, pertama kita lihat dulu di sini bahwa kita perlu tahu total nilai pinjaman. Total nilai pinjaman itu bisa dapat dari sum untuk amount borrowed ya. Dan di sini kata kedua yang perlu kita perhatikan adalah pinjaman untuk keperluan rumah. Nah, keperluan rumah dapat dilihat dari listing title harus mengandung substring home. Nah, asumsikan kita nggak tahu home itu ada posisinya di mana, entah di kiri, di kanan, di tengah. Jadi nanti kita bisa gunakan notasi yang persen, substring persen. Jadi yang perlu kita cari tahu pastinya mencari tahu dulu sum dari amount borrowed. Kita asumsikan ini bernama total amount borrowed. Nah, kita pilih where. Where ini akan kita gunakan untuk melimitasi yang pinjaman untuk keperluan rumah. Jadi where I like, bisa pakai I like ataupun like, terserah. Sorry, kita perlu juga tambahkan atributnya di awal ya, listing title I like. Lalu notasinya kita bisa gunakan persen, home, persen.
Dengan asumsi kita nggak tahu posisi home itu ada di mana. Pokoknya keperluan rumah itu harus ada substring home. Nah, lalu kita execute, dan kita akan mendapatkan ini adalah total amount borrowed untuk yang memiliki untuk keperluan rumah. Nah, kalau misalkan kita mau lebih dalam lagi untuk analisanya, katakanlah kita pengen tahu yang listing title untuk keperluan rumah itu apa aja sih? Jadi kita perlu bisa tambahkan listing title di sini, koma, dan jangan lupa ketika kita ada agregat di sini dan ada atribut, maka kita perlu menambahkan group by juga. Group by listing title. Jadi kita mendapatkan totalan amount borrowed atau total pinjaman yang diberikan untuk setiap listing title yang ada di dataset kita. Lalu kita, oke, ini jangan lupa where itu selalu ada di depannya group by. Lalu kita execute. Dan memang cuma ada satu ya, listing title yang memiliki kata-kata home yang ada di value listingnya, itu home improvement. Dan ini adalah total amount borrowed-nya atau total pinjaman yang diberikan untuk keperluan perbaikan rumah ya, home improvement. Sekian untuk pembahasan soal kedua dan terima kasih. Sekian untuk pembahasan tugas kita dan tetap semangat.